welcome to the first episode of podcast session BMKM FK Unram. Oke, di episode pertama ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Adita. Udah sespesial itu ya. Oke Kak, boleh kenalkan dirinya Kak? Halo, aku Dita. Ya, kalian bisa panggil aku Dita. Aku mahasiswi pendidikan dokter angkatan 2020. Itu aja kan ya? Ya, jadi Kak Dita ini bisa kita katakan Ibu FK Unram ya? Aduh, belum dong. Oke. Bapaknya siapa ini? Mohon maaf. Oke dah. Jadi di podcast hari ini kita akan membahas topik mahasiswa kedokteran. Dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Kak. Terus kita mulai aja ya. Ya, kita santai aja kan ya? Oh, iya, betul. Tegar loh. Oke, pertanyaan pertama yaitu yang paling klasik dulu. Itu gimana sih kita caranya dapat jalur kita itu untuk mendapatkan gelar DR di depan itu Kak? Dokter ya? Berarti jalur pendidikan dokter gitu? Iya. Oke. Kalau misalnya kalian pernah denger di luar kata orang-orang sekolah dokter itu lama, bener. Oke, jadi sekolah dokter itu emang panjang jalannya, karena kalau cepet-cepet siap nggak tolong orang nantinya, kan ini berhubungan sama keselamatan orang ya, sama nyawa orang. Jadi kalau alur pendidikan dokter itu dimulai dari yang namanya preklinik. Nah, setelah preklinik itu ada klinik. Preklinik itu apa sih? Preklinik itu tahap akademik. Kita nih tahap akademik. Jadi itu belajarnya di kampus, jadi masih banyak teori-teori. Nah, setelah itu, untuk di kampus kita FK Unram preklinik itu 7 semester. Aku nggak tahu di kampus lain gimana, kayaknya ada perbedaan, tapi kalau di kampus kita 7 semester. Nah, setelah di akhir semester, orang-orang nyebutnya skripsi, kita KTI ya. KTI semua ujian udah lulus, nah barulah kita bisa dapat gelar sarjana kedokteran. Oh, belum dokter ya? Belum. Udah boleh praktek? Belum. Masih sarjana kedokteran, belum dokter. Dan setelah tahap preklinik itu masuk ke tahap klinik. Nah, mungkin orang-orang kenalnya koas ya. Tahap koas itu kalau nggak salah sih sekitar 4 semester. Bedanya apa sih? Sebenarnya preklinik dan klinik ini sama-sama masih belajar, tapi untuk tahap klinik ini langsung di rumah sakit. Praktiknya Udah gitu ya? enggak. Kalau kita kan masih di kelas di kampus, kalau klinik itu langsung di rumah sakit dan ketemu pasien langsung. Kalau kita kan teramet pakainya probandus ya. Dibantunya sama probandus. Nah, kalau di klinik itu sama pasien ketemu pasien langsung. Selama semester lulus semua itu harus ada uji kompetensinya dulu, KPPD. Uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter namanya. Nah, kalau udah lulus UKPPD itu barulah bisa dapat gelar dokter. Baru dokter. Tapi udah bisa praktek mandiri belum juga? Belum lagi. Jadi masih ada. Harus internship dulu. Ini kalau nggak salah sekitar 1 tahun internship. Setelah itu dapat SPR, setelah SPR baru bisa praktik. Oke, lumayan panjang ya. Kira-kira berapa tahun semuanya itu? Berapa ya? Mungkin 6. Oh, sekitar 6 tahun ya. Jadi kalau kata orang nggak keterima FK itu bisa nangis sehari aja, tapi kalau ketemu FK itu nangisnya 7 tahun gitu ya. Benar tuh kayak? Tapi nangisnya nangis campur ya. Ada nangis capek sama nangis senang. Nangis bangga. Ya, betul. Banyak pengalaman berharga kita dapat. Ya. Oke, lanjut. Tadi sudah alur pendidikan dokter. Sekarang kita berarti di preklinik ya tadi. Sekarang kalau di preklinik itu sistem belajarnya gimana? Apakah sama mungkin? Kalau adik-adik mungkin adik-adik mahasiswa baru nanti bingung. Sama nggak ya sama waktu SMA? Kalau dibandingin sama SMA jelas beda. Nah, kalau misalnya kalian yang maba nih, misalnya baru keterima FK, tapi kalian nanya sama mahasiswa jurusan lain, itu juga udah beda banget belajarnya. Betul. Setiap jurusan di perguruan tinggi itu beda-beda belajarnya, termasuk kita. Kalau di SMA beda banget, jadi kita belajar semuanya IPA, bahkan kalaupun kita masuk kelas IPA kadang-kadang masih dapat IPS juga ya. Sedangkan kalau di kedokterannya emang khusus, bahkan ada yang langsung menjurus ke sistemnya kayak gitu. Iya, betul. Dan bedanya apa kalau di SMA kan? Nah, ini menarik nih. Jadi tahun lalu ada mahasiswa baru yang nanya, Kak, anak FK tuh bukunya apa sih gitu. Nah, aku kasih tahu nih ada fisiologi, ada histologi. Terus buku apa yang bagus gitu, buku apa yang harus dipunya. Maksudnya kalau di FK nggak ada kok buku yang harus kalian punya. Kalau SMA kan kita harus punya LKS, kita harus punya buku A, B, C karena PR-nya dari sana. Nah, kalau di FK ini kita nggak dituntun sama dosennya, kita nggak, kamu harus punya buku ini ya, kamu harus punya buku ini, itu enggak. Jadi kita sendiri yang pintar-pintar enaknya baca buku yang mana. Yang penting ketika kita butuh belajar misalnya fisiologi, bidang fisiologi atau biokimia, itu kita tahu harus baca yang mana. Dan kalau misalnya dibandingin sama jurusan lain, biasanya kalau jurusan lain kan sistemnya SKS semester gitu
ya. Kalau kita sistemnya blok. Oh iya. Nah kalau Ini. misalnya ya kalau semester itu kan ujiannya UTS sama UAS. Nah, Dan kita beda. kita satu semester ujiannya 3 kali. Betul sekali. Kita ada namanya sistem blok. Iya. Kalau di kampus kita sih sistem blok biasanya 5 sampai 6 minggu ya. Iya. Jadi di akhir blok itu pasti ada ujian. Ujiannya juga macam-macam, ada ujian yang CBT, ada yang komputer, ada yang praktikum, ada juga yang setelah ini macam-macam ya, ada tramet, ada skill lab, macam-macam lah istilahnya di kedokteran. Nah kita ada 3 ujian. Ya, oke, udah bahas ujiannya. Jadi lumayan banyak ya, berarti benar ya kata orang kalau ujian di FK itu banyak banget. Banyak, iya banyak. Dan setiap bulan itu bisa ujian. Oke, lanjut. Jadi oke, udah ujian, udah belajar, udah selesai belajar, udah ujian, sekarang lomba-lomba. Bener nggak sih Kak? Lomba. Ya. Apa masih bisa nggak sih Kak, sobat-sobat ambis di luar sana mungkin gini penasaran, masih bisa nggak sih kita kalau ikut FK itu ikut lomba? Nah, kamu termasuk yang ambis gak? In the middle? Nggak tahu aku. Masih belum tahu ya, kalau Iya. kamu masih panjang perjalanan. Jadi kalau kalian yang SMA-nya sering ikut lomba, atau mungkin kalau belum pernah ikut lomba tapi di kuliah pengen ikut lomba, di FK tuh banyak banget lombanya, banyak banget. Kalau misalnya kalian yang punya basic olimpiade, kalau dulu sih namanya ONMIPA ya, aku nggak tahu sekarang namanya apa. Jadi OSM? ya di universitas ada ONMIPA, jadi ada biologi, matematika, fisika, nggak salah. Dan kemarin di angkatan 2019 Iya. kalau nggak salah ada yang dapat Ah, juara benar. 1 ya. Juara Ada 1. 2 orang yang lulus kalau nggak salah ke final. Ya, Terus betul. selain olimpiade ada yang namanya PKM. Nah ini buat teman-teman maba yang dulunya pernah ikut KTI, Ya, karya tulis ilmiah kayak gitu ya, ini ada PKM. Jadi PKM itu sebenarnya nasional ya, tapi dia seleksinya berjenjang. Oh iya. Dari universitas dulu baru nanti ke nasional, mewakili universitas lah, jadi diseleksi dulu. Tapi nggak perlu khawatir sih kalau kalian belum tahu banget tentang PKM. Boleh nyampein gak sih ada Ormawa? Ada Wisena Boleh. nih yang bakal bantu kalian kenal lebih jauh Khususnya tentang, di tentang FK-UNRAM. PKM. Nanti kalian begitu masuk, nanti kalian diminta juga untuk bikin PKM sekalian belajar dan kenal. Supaya nanti siapa tahu kalian nih yang bisa mewakili FK dan mewakili UNRAM di ajang nasional. Karena tahun ini juga ada yang lolos pendanaan nih dari Betul. FK, nggak sih? Ini gabungan dari 2019 dan 2020. Selamat. Untuk teman-teman yang Dan lolos. ya, selain PKM ada yang suka ikut debat, ada juga yang Oh lomba iya, debat. betul, debat. Debatnya ada Indonesia, ada bahasa Inggris, nanti di tingkat universitas diseleksi lagi. Seleksinya dari fakultas, setelah dari fakultas nanti di tingkat universitas diseleksi lagi, nanti baru mewakili kampus di tingkat nasional. Iya. Itu debat. Nah selain itu banyak sih, ada lomba-lomba, ada lomba ini juga apa sih namanya, tulisan ilmiah. Oh, Nah, beda jadi lagi. Beda, kayak- ini ada esai ilmiah, ada literatur review, Oh, ada iya. poster Oh. publik, ada video edukasi, itu macam-macam. Jadi sebagian besar FK di Indonesia itu udah punya lembaga ilmiah kedokteran. Oh, iya. Jadi lembaga ilmiah kedokteran ini biasanya masing-masing punya kompetisi ilmiah. Termasuk kampus kita, lembaga ilmiah kampus kita juga punya kompetisi ilmiah nasional. Jadi itu ada banyak banget kesempatan lomba, kesempatan untuk berprestasi. Dan sebenarnya lomba itu bukan tentang nyari juara aja ya, tapi pengalaman, bekal lah, modal buat kita ke depannya jadi lebih baik kayak gitu. Oh, Banyak gitu. banget lomba. Oke. Jadi lomba-lombanya gitu. Tapi walaupun kita, misalnya kan kita tahu di FK itu jadwalnya padat kayak, terus materinya juga padat. Itu masih sempat nggak sih ikutnya kayak gitu Kak? Sempat. Ini buktinya Kak, Iya. dan Kak Dita ya berhasil. Berhasil ya, maksudnya aku masih belajar juga, masih coba-coba juga untuk ikut lomba. Ada juga teman-temanku yang prestasinya banyak, di angkatan Luarnya 2019 juga lancar. aku taunya ada yang benar-benar banyak banget ikut lomba dan berhasil semuanya. Intermezzo. Oke, jadi kalau sempat nggak sih lomba? Aduh, jangankan lomba, kita jalan-jalan aja masih sempet kok. Oh iya, betul. Ya walaupun FK dibilang sibuk banget ya, pasti sibuk belajar, cuman pintar-pintar kita ngatur waktu lah, manajemen Ya, waktu. betul. Manajemen waktu ya. Ya. Manajemen waktu is the key. Oke. Oh ya, berangkat dari sana juga Kak. Kan padat nih. FK. Terus masih bisa nggak sih kita ikut Ormawa Kak? Organisasi mahasiswa itu penting nggak sih Kak untuk kita? Kamu bisa kan sekarang ikut Ormawa? Oh iya, betul. Bisa. Bisa banget ikut Ormawa, kayak tadi aku bilang sih, manajemen waktu ya, manajemen Kembali waktu. lagi ke sana. Yes, nggak cuman tentang belajar aja. Nanti kita mumet gak sih? Jadi kita harus sosialisasi harus tetap
terjaga, salah satunya lewat organisasi. Nah tadi Ya. kayak misalnya lomba-lomba, segala informasi lomba tuh juga akan lebih mudah dapatnya kalau kita ikut Ikut Ormawa. Karena organisasi. sebagian besar lomba yang ada di tingkat perguruan tinggi ini ya di kampus kita tuh sebagian besar dihandle sama Ormawa gitu. Jadi dengan kita ikut Ormawa pasti bakal lebih mudah aksesnya. Relasi ya. juga bakal lebih mudah dapet. Oke, oke next. Kita ke sekarang tentang budaya. Tadi sudah sistem belajar, terus ujian, lomba dan organisasi. Sekarang budaya. Nah budaya di FK sendiri itu pasti kan kayak tiap jurusan itu beda-beda ya budayanya. Terus uniknya di FK itu apa kak? Uniknya, jadi kalau misalnya kalian waktu kita waktu masih SMA ya lihat-lihat misalnya scroll di sosmed, kita lihat foto-foto anak perguruan tinggi, keren banget ya. Kalau kita SMA pakai seragam putih abu, sedangkan kalau misalnya kita udah kuliah kita bebas nih, boleh pakai jeans, boleh pakai sandal, boleh pakai apapun itu. Tapi kalau di FK itu beda, jadi kita harus tetap rapi. Walaupun nggak ada seragamnya, tapi kita tetap pakai kemeja yang rapi, celana nggak boleh jeans, celana yang nggak boleh yang terlalu ketat, nggak boleh yang terlalu pendek. Kita nggak boleh pakai sandal, jadi kaki harus ketutup dengan rapi. Jadi kita dibiasakan rapi sejak di preklinik itu yang jelas bedanya. Terus yang beda juga kita terkenal nih sama attitude skill, knowledge. Itu selalu ditanemin sejak masih maba ya, sejak ospek juga udah selalu diingetin. Attitude itu nomor 1, bahkan disebutnya 3 kali. 3 kali guys. Oke lanjut, udah budayanya. Terus sekarang kita, sekarang ke kakak. Gimana kesan kakak sendiri selama menjadi mahasiswa kedokteran? Aduh aku selalu bingung kalau ditanya kesan ya, karena campur-campur sih kalau masuk FK. Masalahnya ini emang cita-citaku dari lama gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih serunya ada, capeknya ada, banyak, stresnya dapet. Tapi ketika emang udah selesai, udah kelar, udah misalnya kita lulus gitu, itu leganya dapet banget. Iya. Jadi ya campur-campur sih. Ya. Oke, terima kasih kak ya. Mungkin sekarang yang terakhir, the last. Apa mungkin ada kata-kata atau 2 kata untuk mahasiswa baru dari Kak Dita untuk maba? Mahasiswa baru ya? Yang pasti selamat datang dan selamat jadi bagian dari keluarga besar FK Unram. Semangat. Aku nggak tahu nanti kalian bakal full online atau gimana, tapi pas banget nih, sayang banget kalian kenanya pas pandemi ya. Misalnya kita semua sih kenanya pas pandemi, tapi nggak apa-apa, semangatnya tetap dijaga. Dan yang pasti malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau kalian ada bingung, ada nggak tahu, itu ditanya aja daripada sok tahu nanti malah salah ya. Dan kalaupun nanti kalian harus online di awal-awal, tapi tetap kayak tanya-tanya cutting, tanya-tanya kakak tingkat, pasti semuanya siap kok untuk bantu pasti kalian. Terbuka untuk pasti semuanya bantu untuk ngejawab pertanyaan kalian, supaya nanti ketika dapat momen datang ke kampus nggak bingung ya, ini ruangan apa, gimana seharusnya menghubungi orang kayak gitu. Jadi kalau bertanya sesat di jalan. Jadi ya tetap kalau misalnya ada bingung ditanya dan tetap semangat jaga semangat untuk teman-teman yang lagi berjuang perguruan tinggi. Walaupun pandemi sekarang, tapi tetap suasana FK yang ketat itu tetap terasa kak ya. Menurut kakak bagaimana? Ketat gimana nih? Ambis-ambisnya harus dong. Harus dong. Maksudnya ambis ini nggak selalu dalam konteks negatif ya. Maksudnya ambis juga bagus. Kompetitif ya, asal pokoknya nggak merugikan orang lain deh. Maksudnya ini semua apa yang kita pelajarin hari ini, pokoknya ini bukan tentang kompetisi ya. Ketika kalian masuk sini, pokoknya harus lebih besar dari dia, harus lebih besar dari ini. Maksudnya jangan sampai yang ngerugiin orang lain gitu. Maksudnya kita belajar, yang penting ilmunya buat kita ke depannya gitu loh. Nggak, ketika kalian udah nanti dapat gelar dokter, nggak ada yang bisa bantu kalian gitu loh. Nggak ada yang ngajak kalian lomba juga. Jadi ya yang penting kalian fokus belajarnya untuk diri kalian. Kalian ngerti ya itu untuk diri kalian. Kalian nggak ngerti, yang rugi juga dari kalian. Oke, jadi begitulah podcast kita pada hari ini. Terima kasih Kak Dita. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu liburnya yang berharga. Kemudian semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjawab keraguan-keraguan untuk kedokteran ya. Jadi sekian dulu podcast pada hari ini, tapi jangan sedih, kita akan kembali dengan episode kedua dengan topik yang tidak kalah menarik. Oke, saya Meta. Saya Dita. Pamit undur diri. Salam bahagia.